Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Timo Werner masuk radar Real Madrid. Penampilan melempem di Chelsea tak membuat Timo Werner kehilangan peminat. Real Madrid kabarnya siap merekrutnya pada musim panas ini. Menurut laporan Fika Jazz, Real Madrid kabarnya ingin merekrut Werner. Pelatih barunya Carlo Ancelotti disebut tertarik dengan pemain Jerman milik Chelsea itu. Werner bisa beroperasi sebagai sayap, sehingga diklaim cocok buat Ancelotti. Namun ada kendala bagi Los Blancos merekrutnya. Real Madrid yang sedang terlilit banyak utang kabarnya akan membatasi aktivitas belanja di musim panas ini. Dan hal itu bisa mengganggu kans Werner untuk pindah ke Spanyol. Harapan Real Madrid adalah bisa merekrut Timo Werner lebih murah ketimbang harga saat Chelsea membelinya dari RB Salzburg senilai 53 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah. Ancelotti yang kembali ke Madrid sempat membuat trio BBC di Madrid, yakni Bale, Benzema dan Cristiano Ronaldo. Ketika itu ia bisa membuat Trisula yang cukup disegani di Eropa yang turut menghadirkan gelar La Decima atau gelar ke-10 Liga Champions. Kini di Madrid tinggal ada Karim Benzema dan Gareth Bale jika pemain Wales itu pulang dari peminjamannya di Tottenham. Ada pula sebenarnya Eden Hazard, namun pemain Belgia itu banyak dililit cedera. Menilai kondisi itu, Werner jelas jadi opsi yang masuk akal. Masalahnya Werner sendiri juga sedang menurun performanya. Werner yang sempat tajam di Leipzig melempem ketika pindah ke Chelsea. Striker 25 tahun itu seret gol. Dari 52 penampilan, Werner cuma menyerangkan 12 gol untuk Chelsea. Meski begitu, ia membantu si biru menjadi juara Liga Champions yang mana dalam prosesnya juga menyingkirkan Real Madrid di semifinal. Selain Timo Werner, Real Madrid juga tengah dikaitkan dengan beberapa pemain. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang terus digoda cabut dari Paris Saint-Germain. Tinggalkan Real Madrid, Zinedine Zidane membentak jurnalis. Zinedine Zidane memutuskan mundur sebagai pelatih Real Madrid setelah musim 2020-2021 tanpa trofi. Juru taktik asal Prancis tersebut menulis surat terbuka yang menjelaskan mengapa dia memilih mempersingkat kontraknya di Santiago Bernabeu. Zidane mengkritik Florentino Perez, sebab presiden Real Madrid tersebut gagal mendukungnya selama periode terburuk klub musim lalu. Tak hanya itu, Zidane juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pekerjaannya sebelumnya untuk klub telah diabaikan. Seperti diketahui, Zidane membawa Real Madrid memenangkan sejumlah gelar juara, di antaranya 3 trofi Liga Champions berturut-turut antara 2016 sampai 2018. Saya pergi karena saya merasa klub tidak lagi memiliki kepercayaan yang saya butuhkan atau dukungan untuk membangun sesuatu dalam jangka menengah atau jangka panjang. Saya mengerti sepak bola dan saya tahu tuntutan klub seperti Real Madrid. Saya tahu ketika Anda tidak menang, Anda harus pergi. Tetapi dengan ini hal yang sangat penting telah dilupakan. Semua yang saya bangun sehari-hari telah dilupakan. Apa yang saya bawa ke dalam hubungan saya dengan para pemain, dengan 150 orang yang bekerja, dengan dan di sekitar tim. Saya ingin ada rasa hormat atas apa yang telah kita capai bersama. Saya ingin hubungan saya dengan klub dan presiden selama beberapa bulan terakhir sedikit berbeda dengan pelatih lain, kata Zidane. Zidane kemudian ditanya seorang jurnalis dari Directo Gol tentang surat terbukanya itu saat berada di Vallecas. Kehadirannya di Vallecas untuk menyaksikan putranya Luka bermain untuk Rayo Vallecano di playoff Segunda Spanyol. Tuan, apa kabar? Bagaimana semuanya berjalan? Anda meninggalkan Real Madrid dengan buruk dengan surat itu, tanya sang jurnalis. Zidane kemudian menanggapi dengan marah. Apakah Anda akan mengikuti saya dengan pertanyaan yang sama? Sungguh, pekerjaan Anda memalukan. Anda mengenal saya dan saya mengenal Anda. Kamu berhenti merekam dan kamu datang ke sini untuk berbicara denganku, ucap Zidane. Juventus, Barcelona dan Real Madrid dibolehkan ikut Liga Champions 2021-2022. Kabar baik menghampiri trio pencetus European Super League, Juventus, Barcelona dan Real Madrid. Ketiganya dipastikan bisa ikut berpartisipasi dalam ajang Liga Champions 2021-2022. Para raksasa Eropa tersebut bersama 9 klub lainnya sempat membuat UEFA kesal, sebab mereka secara serentak mengumumkan kehadiran European Super League serta ikut turut serta di dalamnya. European Super League sendiri mendapatkan pertentangan keras dari UEFA beserta federasi sepak bola lainnya seperti FIFA. Keduanya meyakini kalau kompetisi tersebut hanya bertujuan menguntungkan klub-klub papan atas saja. Namun di sisi lain, klub-klub papan atas tersebut butuh ESL untuk menyelamatkan diri dari krisis ekonomi yang sedang dialami, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang cukup memporak-porandakan buku keuangan mereka. ESL juga tidak diterima oleh berbagai elemen pecinta sepak bola. 5 klub raksasa Inggris bisa merasakan dampaknya.
di mana fans sempat melakukan unjuk rasa besar-besaran. Mereka pun memutuskan mundur dari kompetisi tersebut. Tak lama setelahnya, penyelenggara ASL memutuskan untuk menunda proyek kompetisi untuk sementara. 3 klub lain yakni AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid juga memilih mundur dari ajang tersebut. Hanya Juventus, Real Madrid, dan Barcelona yang bersikukuh ingin kompetisi European Super League digelar. UEFA pun menyiapkan hukuman tegas dengan larangan tampil di ajang Liga Champions buat mereka yang masih bebal. Namun ternyata, Kementerian Kehakiman Swiss menyatakan kalau UEFA tidak berhak memberikan hukuman kepada 3 klub tersebut. Pada akhirnya, UEFA menunda proses investigasi sehingga Juventus, Real Madrid, dan Barcelona batal diganjar hukuman. Laporan dari ANSA menyebutkan kalau trio pencetus European Super League diperbolehkan mengikuti ajang Liga Champions musim depan. Mereka mengklaim kalau UEFA mengirimkan surat kepada Bianconeri soal kepastian keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Seandainya UEFA melanjutkan proses investigasi, Juventus, Real Madrid, dan Barcelona diyakini takkan dibolehkan ikut serta di Liga Champions. Hukuman tersebut seharusnya berlaku sampai musim 2022-2023. Maaf Arsenal, Odegaard bakal pilih bertahan di Real Madrid. Arsenal dikabarkan bakal gigit jari lagi setelah Martin Odegaard dikabarkan telah memilih untuk kembali dan bertahan di Real Madrid. Odegaard dipinjamkan ke Arsenal pada pertengahan musim 2020-2021 kemarin. Ia tampil cukup apik bagi tim asuhan Mikel Arteta tersebut. Arsenal pun berusaha untuk bisa mempermanenkan servis Odegaard, namun Madrid disebut enggan melepasnya. Namun ada juga faktor penghalang lainnya. Jika Madrid bersedia menjualnya pun, Arsenal bakal kesulitan untuk menebus harga Odegaard. Setelah kesulitan memboyong Martin Odegaard, Arsenal pun berburu playmaker lain. Perburuan ini jadi salah satu prioritas utama The Gunners. Sebab ini adalah posisi yang dianggap paling penting oleh Mikel Arteta dalam taktiknya. Arsenal kemudian disebut berburu gelandang Norwich City, Emiliano Buendia. Akan tetapi Arsenal gagal karena pemain Argentina itu malah gabung dengan Aston Villa. Dari situlah The Gunners dikabarkan kembali berusaha mengejar Odegaard. Akan tetapi kini ada kabar buruk bagi Arsenal. Mereka bakal benar-benar gagal dalam usahanya untuk mengejar Martin Odegaard. Pasalnya sang gelandang disebut lebih memilih untuk bertahan di Real Madrid. Kabar itu dilansir oleh The Athletic. Hal ini terlepas dari adanya pelatih baru Real Madrid yakni Carlo Ancelotti. Odegaard disebut berharap bisa mendapatkan kehidupan baru di bawah pelatih asal Italia tersebut. Arsenal sendiri sebelumnya setelah disebut gagal memboyong Emiliano Buendia dan Martin Odegaard disebut mengejar target lain. Di antaranya adalah pemain Borussia Dortmund Julian Brandt dan pemain Real Betis Nabil Fekir. Resmi, Sergio Ramos dan Real Madrid berpisah. Perjalanan Sergio Ramos dengan Real Madrid akhirnya berakhir. Pihak klub telah mengumumkan hal itu. Kontrak Ramos di Madrid berakhir pada akhir Juni 2021. Bek 35 tahun itu sempat menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihak klub. Namun tampak tak menemui titik temu dan harus berpisah. Pihak klub pun bakal menggelar acara perpisahan untuk menghormati perjalanan 16 musim Sergio Ramos di Real Madrid. Total, dia sudah mengemas 671 laga dan 101 gol di semua ajang. Ramos sudah membantu Real Madrid memenangi banyak gelar. Ada 5 trofi La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Piala Super Spanyol, 4 Liga Champions, 3 Piala Super Eropa, dan 4 Piala Dunia antar klub. Belum diketahui kemana langkah Ramos selanjutnya. Sejauh ini ada Manchester City dan Manchester United yang disebut-sebut tertarik dengan Ramos. Melansir Espana, The Citizen menjadi yang terdepan dan sudah menawarinya kontrak berdurasi 2 tahun. Manajer Manchester City Pep Guardiola diklaim menghargai pengalaman dan kualitas kepemimpinan Ramos. Andai terjadi Ramos pindah ke kota Manchester, itu bakal jadi perjalanan pertama karirnya di luar Spanyol. Ramos sebelum ke Madrid bermain untuk Sevilla. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Bermain di Stadion Olimpico Roma, Italia masih menunjukkan keperkasaan mereka sebagai penguasa grup A. Jika pada laga pertama, Turki yang dilibas 3 gol tanpa balas, kini giliran Swiss yang dihajar dengan angka serupa oleh pasukan Roberto Mancini. 3 gol Italia dicetak oleh Manuel Locatelli pada menit ke-26 dan menit ke-52. Sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Ciro Immobile pada menit ke-89. Skor akhir 3-0 ini membuat Italia total mengumpulkan 6 angka dari 6 gol dalam 2 partai Euro 2020. Gli Azzurri otomatis lolos ke fase gugur. Di laga lainnya, Wales memberikan kekalahan kedua bagi Turki dalam 2 pertandingan pembukaan Euro 2020. Wales mengalahkan Turki dengan skor 2-0.
Gol dari Wales sendiri dicetak oleh Aaron Ramsey pada menit ke-42 dan Conor Robert pada menit ke-95. Tidak ada lagi gol tercipta hingga babak kedua berakhir. Wales menang 2-0 dan berpeluang mengulang sejarah lolos sampai ke semifinal Euro seperti pada Prancis 2016. Di laga grup B, Rusia berhasil mengalahkan Finlandia dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Aleksi Miranchuk pada menit ke-45. Berkat hasil ini, Rusia dan Finlandia mengumpulkan hasil poin yang sama yaitu 3 poin.